orang mati tadi bisa diqodoi oleh keluarganya, atau kalau oleh orang lain bagaimana yang qodoi? Kalau di dalam kifayatul akhyar itu, kalau yang qodoi an Aisyah wa bihi wa ilaihi qal an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala dawuh siapa Nabi, man mata, man siapa orang itu mati siapa man, wa alaihi dan itu wajib atas man siamun puasa, orang yang mati punya hutang puasa, soma maka berpuasa anhu menggantikan man tadi itu siapa walinya man, muttafaqun alaihi. Siapa yang mati punya hutang puasa maka nanti diqodoi oleh walinya, oleh keluarganya, bisa istrinya, bisa suaminya, bisa anaknya, bisa apa namanya, ya keluarganya. Al-mayyitu yang qad amaluhu bil maut, orang mati itu terputus amalnya dengan kematian. Wadzalika intihai taklif, demikian itu karena sudah berakhirnya taklif, kewajiban dan larangan-larangan itu sudah tidak ada. Tetapi walakin faddalallahu 'alal ibadi 'azimah alal ibadi fadlullah 'alal ibadi 'azimun. Faqadara lil mayyiti an intifa'uhu bi amalil hayy fi badil ahwal. Faqadara lil mayyiti, maka Allah masih memberikan kesempatan, karena ini anugerahnya Allah masih memberikan kesempatan untuk mayit untuk bisa mengambil manfaat dengan amalnya orang yang hidup fi badil ahwal judan wa ihsanan wa takarruman, baik itu apa namanya berbentuk kedermawanan, kemuliaan dan sebagainya. Famin dzalika law nadzara al-mayyitu shaman wa mata qabla ayasma sam'an walihu kana dzalika mujziyan wa mubri'an li dhimmati bi fadlihi. Orang yang mati, orang yang apa namanya mati meninggalkan puasa, kalau dia sakit sebelumnya nazar supaya nanti diqodoi, kemudian diqodoi oleh keluarganya, maka itu mencukupi, ya. Jadi ini apa namanya tentang orang yang mati punya hutang. Yang punya hutang puasa itu begini, orang yang umpamanya sakit, orang yang sakitnya itu masih sebetulnya yurjab, orang sakitnya itu masih bisa diharapkan sembuhnya. Ada orang sakit kemudian oleh dokter dibilang tidak boleh untuk puasa karena harus minum obat sehari 3 kali, harus tepat waktu umpamanya. Kemudian dia tidak puasa, ya, umpamanya punya hutang puasa seminggu, kemudian sembuh kemudian puasa sudah selesai, kemudian Syawal sembuh, kemudian Dzulqa'dah umpamanya sembuh, tapi belum qadha. Nah, kemudian kalau dia mati, maka ini yang punya hutang itu yang seperti ini.
karena ada imkanul qadha dia tidak qadha. Ini dia punya utang 7. Beda dengan begini, ada orang sakit, kemudian sakitnya juga masih yurjabur, masih dimungkinkan sembuhnya, bisa diharapkan sembuhnya. Kemudian ternyata kemudian sembuh puasa, Syawal sakit lagi, mulai awal Syawal sakit sampai kemudian mati. Nah, orang ini tidak punya utang puasa. Umpamanya ketika bulan Ramadan dia ini tidak puasa seminggu, kemudian sembuh atau sakit terus lah, padahal menurut dokter ini biasa sembuh, masih bisa diharapkan sembuh. Kemudian Syawal masih sakit, Dzulqa'dah mati, orang ini tidak punya utang puasa. Karena apa? Karena tidak ada imkanul qadha, tidak ada peluang, tidak ada peluang waktu untuk dia mengqadha itu. Ya, jadi dia kondisinya sakit terus. Atau kalau ibu-ibu, makanya gini, ibu-ibu yang haid di bulan Ramadan, kemudian setelah itu biasa masih puasa, awal Ramadan haid, kemudian sehat udah biasa puasa, laku awal Syawal haid kemudian mati, entah itu kecelakaan apa mati, lalu tidak punya utang puasa. Karena apa? Karena tidak ada imkanul qadha tadi. Ini kalau orang yang yang seandainya sakit yang bisa diharapkan sembuhnya, atau orang haid dan sebagainya. Beda dengan orang yang sakitnya memang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Jadi maridun maradun la yurjabun. Maka orang ini memang tidak usah puasa, tapi cukup dengan membayar fidyah. Dia bayar fidyah lagi. Kesimpulan hadisnya bahwa jawazus syiyami 'alal mayyiti mutlaqan, bolehnya berpuasa menggantikan mayit tadi secara mutlak. Ini pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya. Wa qala Ahmadu la yusamu anhu illa nadhra hamlan lil umumil ladzi tadammanahu hadis. Jadi kalau menurut Imam Ahmad ini boleh dipuasai, tapi kalau sebelumnya nadar. Kalau sebelumnya tidak nadar berarti tidak boleh dipuasai. Nah gitu, tidak bisa diganti. Ada hadis lagi yang mengatakan qala ja'a rajulun lan nabi, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku telah mati, wa alaiha shaumu syahrin, baginya punya hutang meninggalkan puasa 1 bulan. Afa aqdiyaha, apakah aku akan mengqadainya, membayarnya? Qala dawuh siapa Nabi, lau kana ala ummika dainun akunta qadihi anha. Nabi bertanya balik, seandainya ibumu punya utang, kamu akan bayari enggak? Qala na'am ya. Qala fadainullahi ahaqqu ayyuqda, maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk diqadai lah gitu. Jadi ini tentang orang yang mati punya hutang puasa, jadi bisa dipuasai oleh keluarganya. Atau kedua adalah dibayari fidyah,
bayar fidyah untuk seharinya itu adalah 1 mud ya. 1 mud itu 6,7 mestinya ya. Kemudian kemarin ketika kita rapat untuk menentukan besaran zakat fitrah dan mud, kita tentukan zakat fitrah itu 3,5 liter, 3,5 liter berarti sekitar 2,8. Kalau nilai duitnya sekitar 45. Hanya saja begini di klausul berikutnya, kalau ada orang datang bawa duit, maka hendaklah mewakilkan kepada amil atau kepada panitia untuk membelikan bahan pokok. Nah gitu, ini sesuai dengan apa namanya teks aslinya edaran dari MUI pusat. Jadi dari MUI pusat itu seperti itu, bahwa zakat itu mestinya pakai bahan pokok. Kalau ada yang datang bawa duit, maka akadnya adalah mewakilkan untuk apa namanya memberikan bahan pokok. Jadi ini yang diikuti oleh apa namanya MUI sekarang ini, MUI pusat, bahwa ya tadi hampir berarti zakat fitrah itu mesti pakai bahan pokok. Nah gitu. Karena kalau bawa duit nanti untuk dibelikan bahan pokok. Nah, gitu. Yang berikutnya adalah besaran mud. Besaran mud itu memang waktu itu kita tentukan supaya gampang ngitungnya itu 1 liter. 1 liter itu adalah 8 on. Mestinya kan hanya 6,7 sekian, tapi kita bulatkan 1 liter. Sama dengan zakat fitrah itu kan mestinya sekitar 2,7, kemudian kita bulatkan menjadi 3,5 liter sebagaimana kebiasaan orang Depok lah, orang Jabodetabek, karena pakai literan ya. Itu 3,5 liter, 1 liter itu 8 on. Kalau kali 3 kali 3 2,4 ditambah setengah berarti 4 on, berarti menjadi 2,8 dan lebih ya. Jadi itu. Nah, kalau fidyah itu 1 liter, hanya kita tidak nominalkan berupa duit. Kita tidak nominalkan berupa duit. Mengapa? Karena edaran yang apa namanya standar fidyah menurut MUI pusat itu adalah 65.000. Nah itu kalau dibelikan beras dapatnya banyak. Kalau belikan beras sudah dapat berapa kilo nih? Bisa 4 kilo mungkin ya. Bisa 4 kilo. Karena asumsinya itu orang makan 3 kali, karena itu makanan orang miskin kan. Mud itu kan tasarrufnya untuk orang miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Jadi makanan orang miskin. Lah, menurut apa namanya analisisnya MUI itu ya asumsinya bahwa sekali makan itu ya 20.000 lah nasi bungkus itu. Nasi bungkus 20.000 kali 3 berarti 60.000, minumnya itu 5.000 lah. Teh pahit lah, teh pahit 3 kali 5.000 lah gitu analisisnya itu. Nah hanya dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh orang bayar fidyah pakai mud, itu tidak boleh. Sama dengan dalam mazhab Syafi'i apa namanya zakat fitrah pakai beras itu sama, tidak boleh. Makanya sebenarnya paling aman itu adalah ya pakai beras, karena kalau pakai bahan pokok itu semua mazhab boleh, semua mazhab boleh. Sama mazhab dibolehkan. Tapi kalau pakai kimah, pakai duit, itu yang membolehkan itu Imam Abu Hanifah, ya mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tidak boleh. Ada ashabus Syafi'i
yang sudah mutakhir itu pengikut Imam Syafi'i tapi sudah belakangan, itu ada yang membolehkan. Tapi untuk Shahibul Madzhab Imam Syafi'i sendiri itu tidak membolehkan. Sama dengan ini, sama dengan untuk mengetahui awal Ramadan itu kan dua mestinya ini. Pertama dengan ru'yatul hilal, pertama dengan kamalu Sya'ban salasina yauman, sempurnanya Sya'ban 30 hari. Yang pertama, otomatis besoknya mesti Ramadan. Yang kedua adalah ru'yatul hilal. Jadi tanggal 29 biasanya dilakukan ru'yah. Kalau udah di atas ufuk kelihatan dan ada 2 derajat ke atas, maka berarti besoknya dianggap besoknya puasa. Lah, besok ini kemungkinan karena masih 0, masih di bawah ufuk, tapi menurut hitungannya wujud kayak gini. Kayak hitungannya itu wujud, dihitung itu kalau hitungannya sudah ada 0, sekian, itu berarti sudah wujud, karena udah di atas 0 itu kan berarti sudah wujud. Tapi dilihat tidak kelihatan, ya, dilihat tidak kelihatan, maka peluangnya adalah Kamis, jadi bukan Rabu. Jadi karena Rabu itu kemungkinan belum bisa terlihat. Terus bagaimana kalau pakai hisab? Memang ada pendapat, termasuk pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan pakai hisab bagi yang ahli untuk hisab. Nah, tapi orang yang ahli hisab itu tidak bisa mengisbat. Jadi dia ini ya hanya memberitahu kepada orang yang percaya saja. Nah, gitu. Nah, itu yang kaitannya dengan orang mati tadi bisa diqodoi oleh keluarganya, atau kalau oleh orang lain bagaimana yang qodoi? Kalau di dalam Kifayatul Akhyar itu, kalau yang qodoi orang lain itu harus seizin keluarganya. Umpamanya ada santri mau qodoi puasa kiainya, atau mau qodoi puasa calon mertuanya, maka harus izin dulu kepada keluarganya bahwa dia niat untuk mau mengqodoi puasanya. Nah, gitu. Kalau keluarganya tidak harus izin. Yang kalau kedua, kalau tidak ada yang kuasai, maka kemudian dibayari fidyah tadi. Fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu shaumi tatawwu'i wa ma nuwiya anhu. Bab yang menerangkan tentang sedekah tatawwu, sedekah sunnah. Shaum tatawwu sedekah, yaitu puasa sunnah. Wa ma nuwiya anhu, dan perkara nuwiya yang dilarang. Nuwiya yang dilarang apa ma'anhu dari shaum tatawwu. An Abi Qatadah, dari Abi Qatadah, Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu su'ila, ditanya siapa Rasulullah, an shaumi yaumi Arafah, tentang puasa hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, tanggal 9 Dzulhijjah juga begini. 9 Dzulhijjah itu menurut kita yang ada di sini, karena masing-masing negara itu melakukan ru'yatul hilal sendiri. Arab melakukan ru'yatul hilal, Indonesia melakukan ru'yatul hilal. Jadi yang dimaksud tanggal 9 itu bukan 9-nya Arab,
Karena 9 sini bisa jadi berubah beda. Kalau urusan waktu sholat duluan kita, karena pakainya adalah matahari. Matahari itu dari timur. Timur itu mana? Sana, ya. Pakai matahari. Makanya kalau dulu habisnya waktu subuh terbitnya matahari, waktu duha matahari sepenggala, kemudian tidak boleh sholat sunnah ketika istiwa matahari pas lurus, bolehnya sholat zuhur matahari lebih sedikit ke condong ke barat, kemudian waktu zuhur habis ketika matahari itu bayangannya sama dengan barat. Nah, jadi ukurannya matahari kalau waktu sholat. Tapi kalau untuk bulan dan tahun pakainya qamariyah, pakainya bulan. Bulan itu mulainya terbitnya dari barat. Dari barat. Makanya biasanya lebih dulu Arab daripada Indonesia. Jadi kita yang di Indonesia tidak boleh ikut Arab. Ya, tidak boleh ikut Arab. Baik waktu sholat maupun waktu tentang bulannya tadi itu. Orang Arab yang ada di Indonesia juga tidak boleh ikut Arab, ya. Nanti sholat ikut Arab ya belum waktunya, karena selisih 4 jam. Kalau persoalan bulan duluan sana, maka seringkali di Arab itu sudah hari Arafah, kita belum. Seringkali sana sudah lebaran, sini belum. Kalau sekarang ini karena informasi kan cepet banget ya, jadi ya udah langsung ketahuan ini lagi sholat, kita tahu. Kalau dulu kan tidak ketemu. Sekarang, nah jadi kalau bulan itu tidak sama, maka bisa jadi orang Indonesia yang di Arab tidak boleh ikut Indonesia untuk urusan ini. Jadi umpamanya di Indonesia belum Arafah lah, orang mau haji, saya ikut Indonesia saja. Oh ya ketinggalan di sana, nanti udah habis waktunya Arafahnya. Nah, jadi di Indonesia orang Indonesia ya harus ikut Indonesia waktu Indonesia. Orang Arab yang di Indonesia juga harus ikut waktu Indonesia. Orang Indonesia, orang Arab yang di Arab ya ikut Arab. Orang Indonesia yang di Arab ikut waktu Arab. Tidak boleh ikut. Saya ini menjaga nasionalisme. Akhirnya saya ini pokoknya ikut Indonesia waktunya. Oh, tidak boleh. Karena masing-masing itu ada matla. Matla itu tempat tempat terbitnya fajar, bulan itu. Kayak Indonesia dengan Malaysia itu beda, Indonesia dengan Singapura beda, Indonesia dengan Brunei beda. Jadi beda matlamat. Nah kadang-kadang di media sosial itu kan terjadi pembulian. Gimana sih Arab sudah Arafah kok di sini masih puasa? Nah, Arab sudah Lebaran kok sini belum? Ini kelihatan nggak ngaji orangnya ini masalahnya. Ya. Qala faqala dawu siapa Nabi yukaffiru sanatal madiyata, maka faedahnya puasa ya hari Arafah adalah melebur dosa 1 tahun yang telah lewat, wal baqiyata, dan yang tersisa. Wasuila, dan ditanya siapa Nabi an shaumi yaumi Asyura, yaitu tentang puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Faqala dawu siapa Nabi yukaffiru sanatal madiyata, menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Wasuila, dan ditanya siapa Nabi an shaumi yaumil Itsnain, tentang puasa hari Senin. Faqala dawu siapa Nabi dzalika yaumu wulidtu,
boleh yauma, boleh yauma wulidtu fihi wa bu'itsu fihi wa unzila alayya al-wahyi, yaitu hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan, wa bu'itsu fihi, dan aku diutus pada hari Senin, wa unzila alayya al-wahyu, dan diturunkan wahyu pertama juga hari Senin. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Jadi hari Arafah itu adalah hari yang agung, ya. Maka dosa-dosa itu diampuni. Maka manfaatnya menghapus dosa-dosa. Makanya ada hadis itu, kalau ada man kharaja min Arafah la wa yadhunnu liman wa yadhunnu alla yughfar lahu, saya lupa itu hadisnya itu. Jadi kalau ada orang keluar dari Arafah kok kemudian merasa dosanya tidak diampuni, ini adalah orang yang dosa besar. Jadi orang ketika wukuf di Arafah itu yakin saja bahwa dosanya diampuni. Jangan sampai merasa waktu dosanya belum diampuni ini. Nah, orang yang merasa seperti itu malah dosa besar, ya, malah dosa besar. Nah, karena ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan wukuf di Arafah. Ini ada di Ihya kemarin itu. Jadi ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan wukuf di Arafah. Makanya kalau sudah di Arafah itu diampuni dosanya. Kesimpulan hadisnya yusannu, disunahkan apa? Shaum yaumi Arafata, di puasa hari Arafah. Li ghairil haji, bagi orang yang tidak haji. Tapi orang yang lagi haji tidak disunahkan. Mengapa? Karena orang yang lagi haji itu dia membutuhkan energi, membutuhkan tenaga, karena haji itu adalah ibadah badaniyah. Haji itu ibadah fisik, ya. Haji ibadah fisik. Makanya dalam haji itu tidak ada satupun bacaan yang wajib. Jadi orang haji diem saja itu sah. Orang umrah diem saja itu sah. Ya, niat ada di dalam hati. Niat ada di dalam hati. Jadi orang itu nggak mau tidak berdoa sama sekali, tidak diem aja. Yang penting tawaf, sa'i, potong rambut, kemudian nanti ketika haji ke Arafah, niat ke Arafah, wukuf, kemudian Musdalifah, Mina, melempar jumroh 3 kali, kemudian tawaf, fadoh, sa'i, udah. Walaupun dia itu diem saja itu sah. Karena memang haji itu ibadah badaniyah, ibadah yang bersifat fisik. Nah, makanya orang kalau haji kok ngapalin doa-doa, kemudian ketika nggak hafal merasa, waduh gimana ya haji saya nanti, saya nggak hafal doa-doa. Bisanya baca sholawat, bisanya baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Bisanya baca la haula wala quwata illa billahil alim, ya itu aja. Bisanya baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa itu aja. Bisanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu saja. Jadi karena ya tadi, makanya pernah ada orang yang ketika haji itu bacanya sholawat terus, ketika kemudian karena bareng dengan Syekh Sufyan Ats-Tsauri, seorang mujtahid sekaligus tokoh sufi,
Bila negur anak muda ini, mas, kira-kira gitu, aku sama kamu kan bareng terus, tapi yang saya dengar kayak bacaan yang kamu baca kok sholawat terus. Padahal haji itu likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqam. Nah gitu. Haji itu kan mestinya sunnahnya, tapi ini bukan harus. Setiap tempat ada bacaannya, setiap bacaan ada tempatnya. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqam. Karena apa? Ada sunnahnya itu. Ketika putaran pertama doanya beda, putaran kedua tawaf doanya beda, putaran ketiga sampai 7 itu doanya berbeda. Setelah itu doa di multazam doanya beda. Kemudian ketika naik ke Jabal Sofa itu juga ada bacaannya. Ketika di Sofa ada bacaan. Ketika perjalanan putaran pertama dari Sofa ke Marwah ada bacaannya sendiri. Dari nanti sampai Marwah ada doanya sendiri. Dari Marwah ke Sofa ada bacaannya sendiri. Itu masing-masing ada. Tapi anak ini yang dibaca sholawat tak pokoknya, tidak ada yang lain dah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Jadi ya sah saja. Jadi anak ini ceritanya karena ditemui Rasulullah ketika bapaknya mati, karena dia itu berangkat haji bareng nganter bapaknya sebetulnya. Kemudian bapaknya mati, kemudian ditemui oleh Rasulullah suruh terus berangkat haji, baca sholawat. Jadi baca sholawat terus, nah gitu. Nah, jadi orang yang haji tidak disunahkan untuk puasa Arafah. Yang disunahkan kita yang tinggal di yang tidak haji itu. Amal haju fal iftaru fi haqqi afdalu liyataqawwa ala ta'diyatil manasiki wal yaqtadiya bir rasulil karim. Orang yang haji itu maka yang lebih utama adalah tidak puasa. Jadi orang yang ketika di Arafah sunnahnya tidak puasa. Mengapa? Liyataqawwa ala ta'diyatil manasik, supaya dia punya kekuatan, punya tenaga untuk menunaikan manasik itu. Waliyang tadiya bir Rasul, dan karena mengikuti jejak Rasulullah. Qala Ahmadu in qadarul hajju ala samsama wa in aftara fadzalika yaumun yahtaju fi quwwatin. Menurut Imam Ahmad, ya orang yang mampu haji ya kagak, yang mampu puasa ketika haji ya nggak apa-apa, puasa baik saja. Karena apa? Ya kalau tidak puasa juga tidak apa-apa, karena memang puasa itu membutuhkan karena haji itu membutuhkan kemampuan, ya. Atau hari Arafah itu adalah butuh terhadap kekuatan fisik. Jadi Nabi itu tidak puasa ketika hari Arafah. Yang kedua adalah keutamaan puasa Arafah tadi. Jadi puasa Arafah itu keutamaannya adalah menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi kalau panjenengan itu puasa kemarin, puasa Arafah, berarti sekarang ini dosanya diampuni. Yang sudah diampuni, yang akan juga diampuni. Nah, kecuali kalau sengaja lagi. Termasuk puasa Asyura, ya, puasa Asyura. Yang ketiga adalah yang bagi ta'zimul yaumil ladzi ahdatsallahu fihi ala bihi nikmatan busamihi wa taqarruba fihi ilaihi, yaitu sebaiknya puasa terhadap apa yang nikmat yang baru, ya. Ya kayak tadi ini puasa hari Senin, kan Nabi karena hari dilahirkan. Kalau kita ini karena karena mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah puasa hari Senin, ya kita mengikuti puasa
Rasulullah. Bataqarruba fi ilaih. Kemudian yang keempat adalah bayanu sa'ati rahmatillah azza wajal. Hadis di atas itu menunjukkan keluasan rahmatnya Allah, bahwa rahmatnya Allah itu luar biasa, ya. Padahal Allah itu bikin rahmat itu 100, satu dibagi di dunia ini mulai dari zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan sekarang ini, ya. Nah, nanti yang 99 diberikan ketika di akhirat. Jadi makanya orang itu harus ada dalam dirinya itu rasa khauf dan roja. Rasa takut karena kita merasa belum bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya, itu khaufnya harus ada. Rasa harapan karena ampunan Allah itu, rahmatnya Allah itu 99 di akhirat. Jadi kita ini ya agak pede lah karena rahmatnya, selama kita ini tidak musyrik, selama kita ini tidak aneh-aneh, masih lempeng-lempeng saja, insya Allah rahmatnya Allah itu besar. Lah, tapi orang kepedean juga tidak boleh, makanya ada rasa khaufnya tadi itu, ada rasa takutnya tadi itu. Nah, dan ini menjadi mazhab tersendiri, mazhab dalam tasawuf itu. Jadi kayak Imam Abdul Hasan Asyadzili itu tokoh yang cenderung pada positive thinking, optimisme. Jadi optimis saja. Allah ngasih nikmat ya kita ketawa biasa. Nah, tapi kalau bangsa ini siapa namanya Sayyid Abdullah Al-Haddad itu termasuk yang yang takut lah, yang menyebabkan orang itu nangis, khaufnya itu ketinggian. Pokoknya orang itu kalau nangis terus kalau bisa itu.